Tirta, Oh. kamu nggak apa-apa, Tir? Nggak apa-apa. Udah yuk. Kita bersihin dulu yuk. Udah padam kan semuanya? Udah. Ya udah. Ayo. Rifki, maafin Mama ya. Mama harus nitip kamu sama Mbak Ulfa ke rumahnya Kak Jason. Gak apa-apa, Ma. Jadi kan Rifki bisa main sama Kak Jason. Ya udah, sekarang kamu masuk kamar ya. Oke. Pak, rumah kenapa bisa kebakaran kayak gitu? Kamu lupa matiin kompor ya? Tuh loh Mbak, gara-gara si Marwan Gelo. Tuh, mantan suaminya Mbak Dira. Marwan tahu rumah aku dari mana, Fa? Jadi gini Mbak, tadi tuh pas Ulfa sama Rifki pulang sekolah, jalan ke rumah, tiba-tiba kita ketemu Marwan. Nah, padahal kita tuh udah kabur Mbak, udah ngumpet. Kayaknya sih dia ngikutin kita ke sini. Nah, pas nyampe rumah tuh Mbak, wah Mbak, Ulfa tuh udah mati-matian Mbak ngelawan dia. Udah, kok. Nah, pas Ulfa lagi ngelawan gitu tuh Mbak, Bu Ajeng sama Rifki itu ke dapur ngambil pukulan. Gak tahu kenapa tiba-tiba udah kebakaran, apinya udah gede banget. Terus karena Ulfa panik ya udah Ulfa keluar bawa Bu Ajeng sama Rifki. Terus Bu Ajeng di mana sekarang? Bu Ajeng? Iya Bu Ajeng mana ya Mbak? Mas Tirta ngeliat Bu Ajeng nggak? Mama, barusan Nenek Ajeng pergi. Nenek Ajeng pergi? Iya, Pergi kemana, Rifki? ke jalanan depan, Ma. Sebentar ya. Bu! Aku harus pergi dari sini. Aku nggak mau ngerepotin Dira lagi. Maafin Ibu Dira. Maafin Nenek Rifki. Ibu! Ibu aja. Udah Dira, biar Ibu pergi. Dira, udah biarin Ibu pergi dari sini. Ibu mau kemana, Bu? Ibu mau kemana? Ibu nggak boleh pergi. Saya udah banyak kerepotin kamu. Saya udah bikin rumah kamu kebakar, Dira. Biarin Ibu pergi. Bu, Ibu jangan pergi. Ibu mau kemana, Bu? Ibu pulang aja, Dira. Kamu tuh terlalu baik buat Ibu. Kamu ingat, Ibu hampir kehilangan Rifki. Sekarang rumah kamu kebakar. Ibu gak pantas udah di rumah kamu, Dira. Ibu harus pergi. Ibu dengerin Dira, Bu. Ibu dengerin Dira. Kalau Dira jadi ibu, Dira pasti ngelakuin kesalahan yang sama, Bu. Jadi Ibu nggak boleh ngomong kayak gitu ya, Bu. Ayo, kita pulang sekarang. Enggak, Dira. Saya ini bukan siapa-siapa kamu, Dira. Saya nggak pantas ada di rumah kamu. Sepertinya Ibu ini selalu bawa masalah di mana-mana. Ibu nggak mau ngerepotin kamu, maaf, Nak. Bu, nggak bisa, Bu. Ibu nggak bisa ninggalin Dira dan Rifki kayak gitu aja. Ibu tahu kan, kalau Dira nggak pernah merasakan kasih sayang seorang ibu. Dan Tuhan kasihan sama Dira, Bu. Makanya Dira dipertemukan sama ibu saat ini. Maafin Ibu. Itu siapa ya? Yang lagi dipeluk sama tunangannya Tirta.
Aku kirim ke Kania sekarang. Ya udah, kita masuk ke dalam, Ibu. Iya. Maafin ibu ya, Dira. Ya Allah. Nenek, Mama. Rifki. Nek, Iya sayang. Nenek jangan pergi ya. Jangan tinggalin Rifki. Iya sayang. Mama. Jangan biarin Nenek pergi ya, Ma. Iya, Nak. Halo Kania. Halo Sel. Sekarang saya benar-benar tahu kebusukan Saskia Pasu itu, Kania. Dia ternyata punya seorang anak dan ibu. Tega-teganya dia punya keluarga, tapi masih menipu keluarga orang lain. Dan kita harus cerdas. Aku akan bantu kamu mencari solusinya, ya. Yang penting, aku sudah kasih buktinya sama kamu. Omongan Marcel ada benarnya juga. Ya sudah, nanti saya telepon lagi. Tirta. Ya syukurlah. Apinya bisa dipadamin ya. Jadi kebakaran nggak menyebar kemana-mana. Kalau nggak bisa habis di rumah. Iya, Tirta. Makasih ya. Untung aja kamu datang ke sini. Kalau nggak ada kamu, aku nggak tahu deh gimana. Iya. Makasih ya Mas Tirta. Sama-sama, Bu. Makasih ya, Om. Udahlah, Rifki. Nggak usah terima kasih gitu. Oh ya, Dir. Ada obat nggak buat luka bakar nggak? Nih tangan aku. Ada, sebentar ya. Bentar ya, Bu. Mas Tirta, apanya yang luka? Nggak apa-apa, Bu. Ini cuma tangannya aja, Bu. Tadi nempel ke kompor jadi agak melepuh sedikit. Makasih banyak ya Mas Tirta ya. Iya, Bu. Sama-sama, Bu. Aduh. Ya Allah. Ada gosong semua. Penggorengannya gosong. Kompornya gosong juga. Ini mah harus beli baru. Kalau nggak beli baru gimana coba masaknya? Belum gorden. Ya ampun Mbak Dira, kasihan banget harus banyak yang dibeli. Ulfa. Maafin saya ya Ulfa. Bu Ajeng, Ulfa nggak maksud gitu. Ulfa minta maaf Bu. Ulfa nggak tahu kalau ada Bu Ajeng di sini. Gak apa-apa Ulfa. Justru saya jadi tahu barang-barang apa aja yang rusak. Nanti kalau ada uang pasti saya ganti. Makasih ya Ulfa. Gak apa-apa. Ibu. Ibu ngomong apa sih Bu? Gak ada ganti-ganti di sini Bu. Kan Ibu udah janji sama Dira kalau kita ini satu keluarga. Ibu nggak boleh ngomong kayak gitu. Tuh Bu Ajeng, dengerin apa kata Mbak Dira. Mendingan uangnya itu ditabung. Terus beliin kosmetik buat Ulfa. Biar Ulfa makin cantik. Kamu Pak. Bisa aja sih Ulfa. Ya udah, kita beresin yuk. Iya. Saya mau bantuin ya. Gak usah Bu. Gak apa-apa udah. Biar saya ikut bantuin ya. Ya Bu. Yuk. Mbak. Iya Mas, ada yang bisa bantu? Mbak, bisa tolong panggilin Dira nggak? Mbak Diranya nggak ada Mas. Nggak masuk hari ini. Oh, Dira nggak masuk hari ini? Enggak Mas, karena rumahnya kebakaran. Hah? Rumahnya kebakaran?
Iya, Mas. Mbak, saya temennya. Saya boleh minta alamat rumahnya sekarang nggak? Tunggu sebentar ya, Mas. Makasih ya, Mbak ya. Makasih. Dir, kamu nggak apa-apa kan? Hah? Kamu nggak apa-apa kan? Aku dengar katanya rumah kamu kebakaran, makanya aku kesini langsung. Nggak apa-apa kan? Ngapain lo? Ngapain datang ke sini? Hah? Mau nyakitin Dira lagi? Hah? Mau bikin muka Dira kena kue lagi? Iya? Mau lu apa sih? Hah? Lu udah tahu kan? Dira udah punya calon suami. Gua. Tirta ternyata udah di sini. Apa Dira yang panggil dia ke sini ya? Sorry, gua kesini tuh cuma mau ngecek keadaan Dira doang. Secara kan gue juga temannya dia. Gak ada salahnya kan? Sekarang gue tahu dia baik-baik aja dan rumah juga gak kebakaran besar kan. Jadi apa? Gak ada perlunya kan? Udah di sini kan? Udah deh. Lebih baik lu pulang aja, ya? Dir, tolong obatin Dir. Yaudah, yuk. Duh, nggak bisa pakai obat sendiri, sakit. Dokter Marcel datang sendirian. Kanianya mana? Nggak ikut? Saya datang sendirian, Pak. Soalnya Kania sedang sakit. Tapi Kania titip salam buat Bapak. Oh, iya, terima kasih. Padahal aku ingin sekali ketemu dengan Kania. Semoga sakitnya Kania itu nggak parah ya, dokter? Nggak parah kok, Pak. Hanya sakit biasa aja. Minta doanya ya, Pak Willy. Tentu pasti akan saya doakan. Nanti bilang saja sama Kania kalau saya ikut prihatin dengan sakitnya Kania. Kenapa aku ini jadi khawatir dengar Kania sakit? Khawatirnya mirip pas dengan Saskia sakit. Padahal Kania bukan siapa-siapa aku. Tapi kenapa kayak anak sendiri ya? Pak Willy? Bapak baik-baik aja? Iya, tentu. Oke, tunggu sebentar ini lagi saya siapkan. Iya. Oke. Pak, kalau saya boleh tanya, apa anak Bapak Saskia itu suka barang-barang branded? Seingat aku, dulu si Saskia nggak terlalu suka. Tapi setelah kecelakaan, dia jadi belanja terus. Memangnya kenapa dokter Marcel tanyakan itu? Nggak apa-apa, Pak. Jadi gini, Kania sekarang punya usaha baru. Dia punya barang-barang branded yang dijualkan. Siapa tahu anak Bapak Saskia suka. Iya, justru itu saya jujur, saya sebenarnya kurang tahu. Karena ini menyangkut selera anak saya pribadi ya, jadi mungkin lebih baik saya tanyakan dulu aja sama Saskia. Bagaimana? Pak, gimana kalau saya boleh minta nomor anak Bapak? Nanti biar Kania dan Saskia saling kontak-kontakan aja. Gimana? Iya, nggak apa-apa. Saya send nomornya ya. Oh iya Pak, boleh. Ya, sudah saya terima. Terima kasih. Oke, Dokter Marcel, mau kopi atau teh? Saya nggak minum kopi, jadi teh. Oke, tunggu sebentar. Iqbal, sayang. Aku mau ngucapin terima kasih banyak buat pertolongan kamu. Wah, Bal, kalau nggak ada kamu, stres aku. Gila, bisa terancam posisi aku. Bingung aku mesti gimana. Makasih ya. Kamu tenang aja. Posisi kamu nggak akan terancam. Karena kalau posisi kamu terancam,
hubungan kita yang menjadi pertaruhannya. Tapi kalau dipikir-pikir, hebat juga itu Saskia palsu bisa diajakin kerja sama. Dan hebatnya lagi, Saskia itu berperan seperti Saskia yang asli. Nggak ada yang ragu sama dia. Padahal dia palsu loh. Dan Saskia yang asli itu udah meninggal. Riri, gadis itu mata duitan. Selama kita bisa memenuhi kebutuhan dia, dia akan mendukung kita. Dan kita dengan gampang akan mengatur dia. Tapi aku minta kamu tetap awasin dia ya Iqbal. Aku nggak mau dia mengancam posisi aku. Pasti sayang, pasti. Kamu tenang aja. Willy nggak akan tahu hubungan kita. Semuanya akan aku atur. Aku nggak mau ada kejadian seperti ini lagi. Kalau terjadi masalah seperti ini lagi, aku akan melakukan apa saja untuk kamu.